Kita dulu mungkin pada Pak Kamal waktu dan tempat di persilakan. Baik. Cek sound sekali lagi, barangkali Kang Tegar aman suaranya? Eh, Suaranya lebih kecil dari yang tadi yang pertama ya Pak ya? Oh, sebentar. Suaranya agak kecil sekarang. Oh, sebentar. Cek bagaimana untuk yang sekarang? Udah lebih bagus Pak. Lebih bagus ya, baik. Kalau di saya suara back sound-nya masih kerasa keras, Kang Tegar mungkin Oh iya, boleh di biar silent saja. Oke, terima kasih Kang Tegar. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih, masih mumpung tidak terlalu banyak jadi bisa menyapa ya. Terima kasih Pak Maman ini sudah standby ini ya Pak Maman. Back ini lagi sedang berdinas Pak Maman ya. Backsoundnya itu Ya, background maksud ya, lagi dinas di masih ada luar penampingan biasa. sebentar. Oh siap siap. Selamat bertugas nih untuk Pak Maman. Tadi Bu Neni sudah cerita sedikit ya. Ada juga Bu Weni ya Kota Baru. Bagaimana kabarnya Bu Weni Kota Baru? Sapa dulu sedikit. Monitor sudah siap menyimak? Ada juga Bang Ardi. Bang Ardi alhamdulillah sudah hadir juga ya. Insya Allah nanti ikut menyapa juga ya audiens. Ada Ibu Lastri, Sungai Penuh Kerinci dari beberapa pertemuan saya lihat Bu Lastri rajin nih ikut di pembinaan cabang. Sekalian juga ya Bu ya, rajinnya ditularkan juga ke teman-teman yang lain nih ya. Ajak-ajak juga yang lainnya. Ada Siap, Ibu siap. Serli tadi minta izin untuk off cam nggak apa-apa. Kalau memang ada uzur atau hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ibu Linda juga Gorontalo. Bagaimana kabarnya di Gorontalo? Ibu Linda, monitor Ibu Linda. Mudah-mudahan ikut menyimak juga ya. Ada Pak Muftadi. Bagaimana Pak Muftadi? Insya Allah aman di Palu? Suaranya terdengar jelas? Jika memungkinkan, sahabat-sahabat bisa on cam juga ya kalau memang memungkinkan. Satu lagi ada Mbak Vera dari Jambi. Siap. Sudah siap menyimak ya? Sebentar. Oke, baik. Saya izin share screen ya, rekan-rekan. Sudah nampak share screen-nya? udah Pak. Sudah ya? Baik. Ini insya Allah pada malam ini kita akan belajar dan sharing bersama mengenai asesmen dalam penyaluran program di lembaga zakat. Ya, ini bagian dari rangkaian materi yang insya Allah akan berseri ya. Ini yang kita sampaikan ada selanjutnya in assessment melakukan proses sebelum sampai ke penyaluran ya. Ada verifikasi, ada penyaluran, dan beberapa tahapan lainnya. Baik, saya mulai dari pendahuluan.
pendahuluan, insya Allah sebagaimana Bapak, Ibu, sahabat-sahabat ketahui, saat ini Abul Yatama Indonesia sebagai lembaga filantropi sudah memilih dan bertransformasi dari yang asalnya yayasan sebagaimana yang kita ketahui sudah berubah menjadi melahirkan kembali satu entitas yang namanya Lembaga Amil Zakat. Apa itu Lembaga Amil Zakat? Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mengacu kepada undang-undang zakat, ya sudah, insya Allah sudah hafal semua ya kalau bicara undang-undang zakat. Undang-undang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di situ disampaikan bahwasanya lembaga zakat itu apa tanggung jawabnya? Yaitu tanggung jawabnya mulai dari mengumpulkan atau menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan mendayagunakan dana zakat serta instrumen selain zakat lainnya, misalkan infak, sedekah, atau dana sosial kemanusiaan lainnya. Kepada siapa? Ya tentunya zakat ini disampaikan kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Dalam hal ini secara spesifik aturan menyatakan ada 8 asnaf yang menjadi objek untuk penyaluran. Lalu setelah kita tahu lembaga zakat ini adalah lembaga yang punya tanggung jawab seperti yang tadi disampaikan, apa sih sebetulnya tujuan dari adanya program penyaluran zakat ini tuh? Ini saya mengulas kembali ya, mengingatkan dan mengulang-ulang sengaja karena memang ini salah satu bagian sosialisasi dan edukasi ya. Apa sih lembaga zakat itu? Nah, secara sederhana, tujuan kita menyalurkan program-program kegiatan kita itu menurut undang-undang dua bagian besar. Masih ingat di beberapa pertemuan sebelumnya pernah disampaikan? Ada dua, yaitu apa? Mengurangi kemiskinan dan upaya-upaya kita meningkatkan kesejahteraan. Dengan cara apa? Mendistribusikan dan mendayagunakan dana-dana yang kita kelola tadi kepada kelompok yang membutuhkan dalam berbagai aspek ya. Aspeknya apa saja? Ya tentunya kategori program di lembaga zakat ini paling tidak ada 5 kategori program. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah atau advokasi, dan tentunya pemberdayaan zakat melalui program zakat produktif. Ini adalah proses atau kategori program yang kita salurkan melalui zakat. Perlu juga Bapak Ibu ketahui, rekan-rekan sahabat-sahabat, bahwa berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, program zakat itu dikelompokkan kepada 2 kelompok program. Kategorinya yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Sebelum dilanjutkan, ada yang sudah tahu atau pernah ingat atau mau tanya dulu nih, kita sambil interaksi ya. Apa sih bedanya pendistribusian dan pendayagunaan? Tujuannya apa sih? Program berbasis pendistribusian ataupun pendayagunaan. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab lewat chat atau lewat langsung suara. Apa bedanya pendistribusian dan pendayagunaan? Kan Bapak Ibu udah sering ya berkegiatan nih. GJB lah, kegiatan yatim lah, santunan lah, macam-macam kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau dalam konteks program zakat, secara sederhana, kita kelompokkan program-program itu dalam 2 bagian, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Bagaimana? Ada yang mau? Ibu Neni insya Allah sudah menjawab di kolom chat ya. Pendayagunaan itu lebih tepat sasaran dan berkesinambungan. Yang lain mungkin ada pendapat, pandangan, atau setujukah dengan yang disampaikan Bu Neni?
Gimana? Ada pendapat lain? Silakan. Oke, kalau misalkan belum, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya kalau berbicara program, pendistribusian itu apa, ciri khasnya, pendayagunaan itu apa, paling tidak, balik lagi, secara regulasi, model pendistribusian itu secara regulasi adalah sebuah model pembagian zakat, infak, sedekah, ataupun dana sosial lainnya kepada 8 asnaf sesuai syariat Islam, yaitu 8 asnaf tadi ya. Sifatnya apa? Sifatnya dari pendistribusian ini. Sifatnya adalah yang pertama, distribusi ini menghilangkan kedaruratan dan juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya apa? Kedaruratan atau kebutuhan dasar itu ya misalkan di antara kebutuhan dasar ya makan, minum, sandang, pangan gitu ya. Itu yang bisa dikategorikan dan dikelompokkan kepada kebutuhan dasar. Yang kita lakukan sebagian besar kalau kita baca data, lihat laporan-laporan yang teman-teman yang sahabat-sahabat lakukan di daerah bisa dikategorikan ke dalam program yang berbasis pendistribusian zakat. Dan satu lagi barangkali pendayagunaan. Apa sih kalau pendayagunaan zakat itu yang membedakannya? Ini berdasarkan regulasi, pendayagunaan zakat itu adalah penyaluran zakat untuk kegiatan yang lebih bersifat produktif dalam rangka menangani fakir miskin dan juga peningkatan kualitas umat. Jadi secara basic ada perbedaan yang mendasar. Nah, untuk apa disalurkannya? Ini lebih ke pengentasan kemiskinan dan tentunya ini dengan adanya pengentasan kemiskinan, asnaf-asnaf yang asalnya fakir miskin bisa kita naikkan, yang asalnya jadi mustahik naik levelnya menjadi munfik, dan juga harapan kita yang lebih ideal itu tentunya menjadi para muzaki. Nah ini kurang lebih hal yang harus kita pahami bersama berkaitan dengan model penyaluran zakat. Baik itu pendistribusian dan juga pendayagunaan. Ini adalah amanah atau melompokan program-program zakat. Nah, apapun program yang kita lakukan dalam rangka penyaluran zakat, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar program yang kita jalankan tepat sasaran, bisa berdampak, dan harapannya tentu bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Neni ya di chat. Betul Bu ya, jadi harapannya zakat ini instrumen yang bisa bertindak dalam dua hal tadi, mendistribusikan dan mendayagunakan. Nah, di kesempatan ini lebih spesifik saya baru akan membahas salah satu bagian tahapan dari rangkaian proses penyaluran zakat, yaitu proses asesmen. Nah, dalam melakukan asesmen, apa sih tujuannya? Tujuan utama kita melakukan asesmen itu, ya tentunya ketika kita melakukan asesmen ini punya tujuan agar apa dari asesmen ini dilakukan. Kira-kira sebelum dilanjutkan, disampaikan, ada yang mau berpendapat untuk apa asesmen dilakukan? Boleh kita sambil berinteraksi mungkin dari sahabat-sahabat yang lain yang ikut Zoom pada malam hari ini. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa sih tujuan kita melakukan asesmen ini? Coba ada? Biar tidak salah sasaran, agar tepat sasaran. Betul? Apa benar? Rekan-rekan? Ya, insya Allah betul ya, Pak Arbi dan Ibu Lastri ya.
tentunya adanya proses asesmen ini adalah salah satu proses untuk memastikan bahwa yang dibantu itu benar, bukan bagian atau bukan pihak yang memang tidak seharusnya menerima gitu. Nah, ini makanya kita lakukan asesmen. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk melakukan proses asesmen ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Apa saja tahapannya? Insya Allah tidak banyak tahapannya, hanya beberapa. Insya Allah saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tentunya kita lakukan identifikasi kebutuhan. Bagaimana identifikasi ini dilakukan? Ya tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk proses identifikasi ini. Paling tidak kita bisa melakukan pengumpulan data secara primer ataupun data sekunder. Data primer artinya kita langsung melakukan survei ke lapangan, melakukan wawancara dengan warga atau pihak-pihak yang memang kita targetkan untuk menjadi sasaran penyaluran program. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu melakukan identifikasi agar kita bisa melanjut ke langkah kedua. Sebelum kita langkah kedua? Hasil dari identifikasi ini adalah langkah bagaimana kita merancang program yang akan kita lakukan. Tentunya dari hasil identifikasi ini kita bisa, bahasa lainnya adalah yang kedua, yaitu menentukan prioritas. Gitu. Jadi setelah langkah identifikasi dilakukan dengan survei, dengan pengambilan data primer ataupun sekunder, kita bisa melakukan analisa mana yang kira-kira bisa kita prioritaskan. Kenapa kita memilih tersebut? Karena tentunya dalam penyaluran program kita memiliki beberapa keterbatasan, ya berbagai hal ya, nanti disampaikan di bagian yang lain. Poinnya adalah setelah identifikasi ini tentunya kita melakukan prioritas. Mana dari hasil identifikasi yang sudah kita lakukan ini yang kiranya bisa kita implementasikan melalui program-program yang akan kita lakukan. Prioritas ini tentunya berdasarkan apa kita lakukan, yaitu berdasarkan langkah ketiga selanjutnya, yaitu apa? Verifikasi data. Pada tahap ini, setelah kita pilih prioritas yang akan kita lakukan, program apa yang akan kita lakukan verifikasi lebih detail lagi. Berupa apa? Ya, analisa data yang sudah diperoleh dari hasil survei, kita lengkapi. Apakah data tersebut akurat? Apakah data tersebut valid? Dalam rangka verifikasi ini kita bisa melakukan proses lanjutan untuk pengumpulan data. Kalau masih ragu dengan data yang identifikasi awal dilakukan, maka kita bisa lakukan data pembanding. Atau juga melengkapi data dengan cara kembali menggali data kepada pihak-pihak yang memang punya data yang bisa melengkapi data awal yang kita lakukan dari proses identifikasi. Baru setelah kita yakin data yang kita miliki kita verifikasi, kita lakukan proses selanjutnya yang keempat, yaitu baru kita lakukan rancangan program yang akan kita lakukan, menyusun rencana program. Jadi hasil dari verifikasi ini kita rancang mana yang paling pas berdasarkan profil wilayah, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan pengajuan, dan tentunya juga berdasarkan kemampuan kita sebagai amil dalam menjalankan program. Karena belum tentu program yang diharapkan bisa kita realisasikan secara langsung. Nah ini, langkah selanjutnya setelah kita menyusun program yang tentunya
baru kita laksanakan implementasi dan juga monitoring atas tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan melalui assessment. Nah, ini kira-kira yang tahapan yang harus kita lakukan hasil dari assessment itu agar tadi kita bisa menjamin program yang kita lakukan tepat sasaran, bisa berdampak, dan tentunya berkelanjutan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Zakat. Nah, ini barangkali Ibu Bapak tahapan asesmen yang kita lakukan. Tentunya untuk melakukan asesmen ini kita butuh alat bantu, tools, butuh ya katakanlah interaksi dengan calon penerima manfaat dan kita gunakan tool diantaranya insya Allah sudah kita coba siapkan ya melalui form survei assessment. Nanti akan saya tampilkan kurang lebih contoh formnya seperti apa. Kemudian kalau tahapan asesmen ini dilakukan, maka kita bisa lakukan implementasi penyaluran program. Nah, saya coba jelaskan sedikit ya, bagaimana sih realnya dalam proses asesmen ini, gitu ya. Saya ada dua contoh kasus yang ingin disampaikan untuk menguatkan tadi dari proses yang kita lakukan. Nah, insya Allah di sini kita sudah pernah nih ya, ini contoh satu, misalkan ada kita, ini program beasiswa ya, beasiswa baik yatim ataupun ini maaf nih judulnya beasiswa yatim. Kalau di atas kurang pas ilustrasinya tidak apa-apa ya, ini contoh ya. Jadi misal untuk program beasiswa sumber untuk target penerima beasiswa ini bisa macam-macam. Bisa berdasarkan ajuan yang masuk ke lembaga atau kita juga bisa melakukan survei, bisa melihat data-data yang ada di sekitar kita atau dengan cara menghubungi lembaga-lembaga pendidikan yang memang menjadi target dari penyaluran program. Nah, maka kita bisa melakukan survei ke sekolah kalau memang data tidak ada pengajuan ya, kita bisa lakukan mendata sesuai dengan target sasaran program kita. Misal untuk yang kategori seperti apa, nah kita definisikan dulu siapa calon penerima sasaran untuk program beasiswa ini. Sudah ada, maka kita bisa lakukan pendataan, melakukan verifikasi data dengan cara apa? Dengan cara menghubungi calon penerima manfaatnya, kemudian menghubungi pihak institusi di mana calon penerima manfaat itu melakukan pendidikan, bersekolah di mana, kita cek ke bagian tata usaha atau administrasi untuk melakukan verifikasi dari data ajuan awal atau data yang memang disampaikan sebelumnya kepada lembaga. Nah, dari hasil inilah baru kemudian kita rancang apa program yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan atau calon penerima manfaat. Ya, gambaran ringkasnya seperti itu. Lalu contoh kedua, ya, misalkan di contoh program yang lainnya, salah satu program lainnya juga untuk pemberdayaan ekonomi. Misal kita ada insight, ada masukan, ada juga hasil dari survei bahwasanya di daerah tertentu kita melihat ada potensi untuk penyaluran program. Maka kita menggali terlebih dahulu deskripsinya seperti apa sih calon penerima program ini. Nah, ini pun sama. Untuk penyaluran program yang berbasis pemberdayaan ini, kita gali, kita survei, kita lakukan wawancara, kita datang ke tempat usahanya, dan menggali kebutuhan yang memang kira-kira yang paling pas dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Proses ini dilakukan bisa lebih dari satu kali, gitu.
Untuk apa? Untuk memastikan selain bisa datang ke calon penerima manfaat, kita juga bisa lakukan cross check data kepada lingkungan sekitarnya. Nah, dengan proses tersebut harapannya kita lakukan asesmen yang lebih sesuai, barulah kita bisa lakukan verifikasi apakah calon penerima zakat tersebut layak atau tidak. Dari hasil verifikasi inilah baru kita lakukan keputusan ya, bentuk bantuan seperti apa yang akan kita berikan kepada calon penerima manfaat. Nah, dengan demikian harapannya calon penerima manfaat dari program penyaluran berupa pendayagunaan zakat ini bisa tepat sasaran. Nah, ini gambaran secara ringkas apa yang bisa kita lakukan untuk penyaluran zakat. Nah, tentunya dalam menjalankan proses-proses ini tidak semuanya bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Nah, jadi inilah yang harus juga menjadi perhatian kita pada saat melakukan proses asesmen dalam rangka penyaluran zakat. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita saat kita melakukan proses asesmen. Apa saja yang akan kita hadapi pada saat melakukan proses asesmen ini? Ya, tentunya yang perlu menjadi perhatian adalah pertama dari akurasi data. Ya, kita perlu melakukan proses validasi data. Agar apa? Agar pada saat penyaluran program dilakukan tepat sasaran dan memiliki dampak yang maksimal. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan ya, hasil dari penyaluran program tidak tepat sasaran dan dampaknya pun tidak maksimal. Nah, ini adalah salah satu yang harus menjadi perhatian ya, bagaimana kita mendapatkan data. Kita punya pengalaman di beberapa waktu yang lalu, kita pernah menyampaikan ya, melakukan penyaluran program di satu daerah ya, di kawasan Ciwidey. Ini ada teman-teman program. Di kunjungan pertama kita menyalurkan dan mendapatkan data. Namun ternyata karena akurasi data yang kita miliki kurang, sehingga pada saat penyaluran berikutnya kita tahu, oh ternyata ada hal yang luput untuk kita lakukan dari proses penyaluran sebelumnya, yaitu proses validasi data gitu diantaranya. Kemudian tantangan lain barangkali dari proses asesmen ini selain akurasi data, ya tentunya juga keterbatasan kita, bahwasanya sumber daya kita terbatas. Sumber daya apa? Sumber daya amilnya, sumber daya alokasi dana yang kita miliki, dan juga tentunya sumber daya ini juga punya keterbatasan dalam melakukan proses asesmen. Jam terbang melakukan asesmen, kemudian pihak asesmen yang tidak mendalam, ini yang dilakukan oleh sumber daya amil khususnya memiliki keterbatasan. Ya tentunya solusinya adalah peningkatan kapasitas amil sendiri itu, untuk bagaimana bisa menggali calon penerima manfaat dengan data-data yang terverifikasi, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini tantangan lain pada saat kita melakukan proses asesmen. Yang juga kadang-kala kita hadapi, yang mungkin akan kita hadapi pada saat asesmen ini dilakukan, tentunya adanya kesulitan untuk verifikasi. Tidak jarang, ya misal kita akan mendapatkan data di sebuah daerah yang memang data awal kita nilai layak untuk dijadikan target jadi penyaluran program, namun bisa jadi karena keterbatasan waktu, keterbatasan akses ke daerah yang dijangkau, apakah itu terpencil, atau juga butuh biaya yang memang
luar biasa di awal untuk proses asesmen ini. Sehingga kita pada saat melakukan asesmen tidak bisa mendapatkan data secara lengkap, maka ini akan mempengaruhi dari proses waktu ya, waktu yang akan kita lakukan untuk asesmen dan juga penyaluran program. Nah, inilah paling tidak yang akan kita hadapi dari proses asesmen. Nah, itu Bapak Ibu gambaran dari proses yang kita lakukan. Namun ya tentunya dengan adanya tantangan ini bukan membuat kita menjadi berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara terorganisir ini ya. Nah, insya Allah kiranya materi secara umum ataupun bab asesmen ini saya cukupkan ya, karena nanti pasca penyampaian materi ini tentunya agar bisa lebih bisa dipahami, ya insya Allah tentunya akan kita praktek bersama nanti. Jadi pasca penyampaian materi ini, insya Allah untuk materi akan saya bagikan untuk jadi panduan, dan tentunya juga selain materi ini nanti akan disampaikan juga form survei assessment. Jadi biar nanti teman-teman bisa belajar kalau selama ini bagaimana sih teman-teman sahabat-sahabat di daerah menyalurkan program itu, dasarnya apa sih? Ke depan ini harus menjadi proses ini harus menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan. Kenapa ini disampaikan? Karena ini salah satu ujung yang memang akan kita harapkan dari adanya penyaluran-penyaluran program ini. Kita punya kewajiban nih kepada para stakeholder kita. Siapa stakeholder itu? Yang dimaksud diantaranya ya tentunya para donatur, kemudian juga pihak-pihak dinas yang berkepentingan. Dalam hal ini kita sebagai lembaga amil zakat punya kewajiban melaporkan hasil pengelolaan zakat kita kepada Basnas, kepada Kemenag. Dalam jangka waktu dekat ini, kami di pusat sedang berupaya untuk melengkapi sistem pengolahan data ini sehingga pada akhirnya kita bisa menghitung atau mengukur yang namanya indeks zakat. Indeks zakat ini komponennya tentunya juga ada hal-hal diantaranya dari hasil asesmen. Kemudian satu lagi, ini perlu disampaikan karena kita sebagai lembaga zakat berbeda dengan lembaga yayasan ya. Ada satu lagi parameter kinerja lembaga zakat yaitu namanya indeks dampak zakat. Nah, ini memang hal baru nih bagi pusat pun sama. Nah, teman-teman daerah mungkin secara bertahap di lain waktu, lain sesi akan kita bahas bersama apa yang dimaksud indeks zakat dan juga dampak zakat. Karena dua kinerja ini akan menjadi kinerja lembaga yang harus kita laporkan kepada para stakeholder. Tapi pada intinya dengan proses-proses yang kita lakukan, indeks zakat ini dan juga dampak zakat menjadi, kalau istilahnya di dalam dunia sertifikasi atau akreditasi, ya kurang lebih itu akan menentukan kinerja lembaga kita pada akhirnya seperti apa. Apakah sudah dalam kinerja masih pengembangan, sudah stabilkah, sudah baikkah? Ini ada skala-skalanya juga nanti itu. Nah, ini ujung dari proses penyaluran-penyaluran yang kita lakukan. Nah, kembali ke asesmen. Jadi, apa sih kesimpulan dari yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan ringkasan proses asesmen? Jadi sekali lagi bahwasanya proses asesmen ini dilakukan untuk memastikan bahwa
program zakat yang kita lakukan, penyaluran zakat yang kita lakukan tepat sasaran dan dampak yang dihasilkan maksimal. Karena asesmen yang baik menghasilkan program yang lebih efektif dan efisien. Ini adalah kira-kira yang bisa disimpulkan dari proses assessment ini. Dan tentunya dampak positif ini akan diterima oleh para penerima manfaat yang harapannya sebagaimana amanat undang-undang zakat bisa mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Nah, ini ujung dari proses assessment. Demikian barangkali materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam ini. Tentunya materi ini tidak akan langsung bisa 100% diterima, saya yakin ya. Nah, dan insya Allah nanti pasca penyampaian ini, sekali lagi saya sampaikan, kita akan belajar bersama untuk praktek melakukan proses assessment ini. Insya Allah kami dari pusat akan memberikan panduan berupa form bagaimana cara melakukan survei dan melakukan assessment program. Nah, dalam hal ini juga nanti ya memang tadi yang saya sampaikan adalah program yang dilakukan secara umum ya, secara global. Nanti secara lebih rinci lagi kita akan ya pastinya akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Akan lebih seru nih nantinya pada saat praktek di lapangan gitu. Harapannya, nah ini harapannya nih, harapan akhirnya dari proses assessment ini ke depan kami di pusat disuplai oleh data yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di cabang dengan assessment yang dilakukan oleh teman-teman di cabang. Insya Allah kita akan kolaborasikan dengan program-program zakat yang diselenggarakan pusat. Contoh misal, nanti dari Sungai Penuh Kerinci bikin assessment. Silakan kirim nanti ke pusat assessmentnya. Dari semua daerah pun silakan sampaikan hasil assessmentnya. Untuk nanti kita akan praktek untuk verifikasi dan validasi datanya. Ketika nanti kita nilai, kita verifikasi layak untuk dilanjutkan, sudah memenuhi kualifikasi tertentu, maka insya Allah pusat pun akan berkolaborasi dengan teman-teman di daerah dalam penyaluran program zakat. Seperti itu. Dan satu hal lagi barangkali di kesempatan ini disampaikan, khususnya pada saat merumuskan siapa saja calon penerima manfaat dari program-program yang kita salurkan, silahkan sahabat-sahabat sekalian di daerah untuk mulai melihat ya, kira-kira siapa di lingkungan terdekat kita, mulai dari keluarga besar di yayasan cabang masing-masing, lalu diperluas kembali kepada lingkup teman-teman di PPLC, di cabang di daerahnya masing-masing. Baru kemudian kita lihat lebih luas lagi di lingkungan sekitar kita dan masyarakat umum. Karena salah satu di antara harapan dengan adanya lembaga zakat, khususnya di peradaban IOA, ya tentunya di antara calon penerima manfaat itu adalah alumni-alumni PPA. Nah, ini menjadi salah satu konsen kita ke depan, namun tentunya konsen ini perlu dukungan dari rekan-rekan juga dari daerah. Dengan cara apa tadi? Ya, mulai kita benahi dari proses asesmennya. Silahkan ke depan, mulai belajar melakukan asesmen. Asesmennya nanti kita bahas bersama dengan pusat. Nanti pusat memberikan review, akan kita tindak lanjuti dengan kolaborasi penyaluran zakat ataupun program-program lainnya antara pusat dan daerah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga tidak puas ya, sehingga nanti bisa tidak puas dan penasaran untuk mencoba. Dan kita nanti ke depan di tim pusat, tim program pusat. Di sini ya, tadi sudah dikenalkan ya di awal oleh Kang Tegar.
tim program di pusat ini ada beberapa orang nih yang hadir juga di kesempatan ini. Selain Kang Tegar ya, tadi Kang Tegar juga ngampu program-program yang bersifat pengembangan infrastruktur nanti tuh. Seperti contohnya jembatan. Ketika nanti teman-teman di daerah ada objek untuk penyaluran berupa jembatan, kita bisa lakukan gitu, assessment untuk program jembatan. Lalu kalau programnya berbasis kesehatan, di pusat ada Ibriani yang memang juga mengampu program ini. Khusus untuk program yang berbasis keyatiman, yatim village dan turunan-turunannya, ataupun program-program yang bersifat pemberdayaan, insya Allah hadir juga di Zoom malam hari ini. Ada tadi disampaikan, ada Kang Ridwan. Kang Ridwan yang saat ini di pusat secara khusus membantu untuk melakukan proses penyaluran program-program TYP dan turunannya serta pemberdayaan. Selain di sini juga tadi saya lihat ada Bang Alvito nih ya. Bang Alvito ini pengampu di program kepalestinaan dan juga kebencanaan serta kerelawanan. Nanti ke depan berkaitan dengan program-program tersebut akan bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan Bang Alvito. Dan satu lagi tentunya dengan semakin sesuai dengan visi lembaga kita yang ingin mewujudkan lembaga yang profesional, maka salah satu bagiannya adalah lebih tertib dari segi administratif, dari segi dokumentasi program, dari segi pelaporan, dari segi proses-proses yang akan kita lakukan. Maka di sini ada tim dari pusat, ada Teh Gina yang punya spesialisasi di bidang perapihan dokumen dan proses-proses administratif ini. Nah, ini di pusat alhamdulillah kita berupaya untuk bisa mempersiapkan, memantaskan diri agar ke depan program-program yang kita lakukan bisa lebih berdampak dan tentunya berkelanjutan. Demikian hatur nuhun untuk semuanya yang sudah berkenan menyimak. Insya Allah saya kembalikan terlebih dahulu sebelum nanti kalau ada tanggapan diskusi lainnya kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kamal yang telah menyampaikan materi yang insya Allah akan jadi bekal untuk kita ke depannya ya dalam proses penyaluran program dan terusnya untuk survei dan asesmen. Jadi insya Allah setelah materi pada malam hari ini disampaikan mengenai survei dan asesmen, nanti kita bakal praktek bareng-bareng dengan materi dan form yang nanti akan dibagikan ke teman-teman ya semuanya. Terus nanti teman-teman bisa langsung praktek untuk melakukan pencarian data mustahik dan juga survei sekaligus asesmen yang ada di daerah teman-teman semua dan hasilnya itu boleh dikirimkan ke cabang untuk kita verifikasi dan kita analisa lebih lanjut. Tapi nggak cuman sekedar diverifikasi dan analisa, tadi udah disampaikan oleh Pak Kamal, tapi juga insya Allah akan ya dibantu ya untuk kerjasama programnya atau mungkin untuk bantuan-bantuan penyalurannya insya Allah dari pusat akan mensupport gitu. Namun memang eh, apa datanya ya formulirnya harus lengkap dan juga mm, penerima manfaatnya yang mungkin memang benar-benar membutuhkan dan tentu karena kita ada di lingkungan peradaban IOA harapannya memang yang diutamakan itu dari pengurus cabang atau baik YAI ataupun PPA dan juga mungkin dari alumni PPA ya gitu. Kalau misalkan ada alumni PPA yang mungkin sedang membutuhkan bantuan, ya itu boleh teman-teman di pengurus ataupun alumni PPA yang membutuhkan bantuan mungkin boleh sama teman-teman dilakukan survei, asesmen dan juga nanti dokumen-dokumennya dikirim ke pusat untuk insya Allah nanti sama pusat di follow up lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah ini jadi berita baik untuk teman-teman semua karena
ya apa termasuk bagian dari support dari kami juga ke sahabat-sahabat semua gitu. Mungkin barangkali ada yang mau ditanggapi dari teman-teman untuk materi malam ini. Latihannya itu ditentukan aja bisa nggak Kang? Maksudnya biar kita langsung nggak pakai lama gitu, misalnya dalam waktu kapan, terus apa yang harus disiapkan dan sebagainya, nanti biar mumpung masih menyala gitu loh kan. Kadang-kadang kalau nanti tidak diskedulkan terpaut apa ya, terkikis dengan kegiatan-kegiatan kita di cabang gitu. Untuk jadwal sebetulnya dari malam ini juga udah bisa mulai ya Gus ya, dan mungkin tidak ada waktu berhenti. Tapi silakan mungkin sama Pak Kamal dijawab. Ya. Langsung ditanggapin ini. Langsung aja Pak. Langsung ya. Terima kasih Gus Rob, ini bersemangat sekali untuk bisa langsung mengimplementasikan ya. Ya tadi seperti yang Kang Tegar sampaikan, insya Allah materi sudah saya kirim ke Kang Tegar di grup. Nanti Kang Tegar bisa sebarkan kembali ke teman-teman. Juga formulirnya ya, formulir untuk pedoman survei kita ke depan seperti apa. Di kesempatan ini saya belum menjelaskan formulirnya seperti apa, tapi silakan dibuka, dipelajari, di grup kita bahas. Jika memang khusus, karena ini saya lihat grup cabang ini ada beberapa ya, ada grup ketua, ada sekretaris, ada apalagi tuh keuangan. Kalau memang ingin pembahasan lebih spesifik, kenapa sangat dimungkinkan juga khusus kita bahas grup mengenai asesmen ini agar lebih fokus nanti pada saat pembahasannya. Mangga insya Allah. Jadi gitu ya, Gus Rob, untuk terkait tadi apa praktek. Kalau untuk materi, insya Allah ini udah dikirim ke grup, tapi untuk form mungkin nanti akan menyusul ya, karena memang dari penyampaian materi pun, kalau misalkan langsung dilangsungin sama form-formnya nanti takutnya mabok. Jadi disampaikan secara bertahap gitu, tapi insya Allah apa untuk pengumpulan database calon penerima manfaat udah bisa dilakukan dari sekarang. Nanti mungkin akan didampingi juga oleh pusat kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan gitu, berkas-berkasnya, form-formnya nanti insya Allah akan didampingi ya, gitu. Pertanyaan pertama mungkin dari Mas Pri dulu ya, yang duluan angkat tangan. Silakan Mas Pri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Tegar, Pak Ustadz Kamal? Alhamdulillah sehat kayaknya ya. Alhamdulillah. Saya mau nyapa juga tuh abang saya tuh Bang Maman. Gimana Bang Maman? Apa kabar Bang Maman? Sehat? Alhamdulillah. Mbak Vera, Jambi, apa kabar? Teman-teman semua yang belum bisa on cam malam ini. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena sudah terlalu lama tidak bergabung dalam Zoom pembinaan dari YAI Pusat ya. Karena ya karena selalu bertepatan dengan jam saya jemput. Jadi pada saat jemput Zoom-nya baru mulai gitu kan. Nah, itu pada saat masih di jalan gitu. Qadarullah ini juga baru sampai. Jadi tadi yang pertama yang awal-awal saya tidak menyimak ya Pak Ustadz Kamal. Mohon maaf. Sebenarnya dari kemarin saya ingin tanya masalah asesmen. Nah, kebetulan ini membahas soal asesmen ya. Beberapa hari lalu itu ada dari YAI Pusat itu Kang Ahmad ya. Kang Ahmad yang soal pendataan. Bang Arbi, apa kabar Bang Arbi? Sehat saudaraku? Alhamdulillah. Kang Ahmad itu menghubungi kami pengurus Tangerang dalam rangka memverifikasi data. Jadi ada data beberapa anak yang katanya Mas Pri ini ada nggak di Tangerang ya gitu. Nah berkaitan dengan itu juga sebelumnya itu ada WA dari dinas
dinas sosial kalau nggak salah ya, dinas sosial, tapi yang menangani yatim piatu. Nah, itu juga memberikan link untuk input data ya, input data assessment untuk anak-anak yatim yang di eh, apa namanya, disantuni oleh YAI daerah ya. Nah, itu mungkin saya yang ketinggalan informasinya ya, bahwa itu untuk apa dan bagaimana, nanti ke depannya akan seperti apa programnya. eh, Mungkin secara global aja Kang Tegar, nggak usah selalu terinci gitu ya, untuk asesmen anak-anak yatim itu nanti ke depan mau seperti apa gitu programnya. Apakah dari katanya sih itu udah terdaftar ya, maksudnya YAI-nya sudah terdaftar di dinas sosial, tapi data untuk Tangerang belum ada gitu katanya sih. Jadi mereka memberikan satu link, yang link itu isinya mengisi Google Form ya kalau nggak salah, terus nanti akan di apa ya, tapi belum dikasih targetnya ya, gitu. Belum targetnya, misalnya selesainya harus kapan gitu, nggak bilang dari orang dari dinasnya gitu. Sementara pada saat pengisian itu Google Form-nya juga belum sempurna ya, jadi ada beberapa kolom yang harusnya diisi harusnya dipilih tapi tidak ada pilihannya gitu. Nah, itu saya sempat japri lagi ke admin dari dinas sosialnya itu, sampai sekarang belum dijawab tuh, udah 3 hari 4 hari lah dari hari Senin itu. Begitu, Kang Tegar, mohon pencerahannya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak menyimak dari awal ya. Terima kasih, Kang Tegar, silakan. Ya, baik Mas Pri, terima kasih juga udah bertanya ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ke depannya makin sering komunikasi, chattingan misalkan. Ya, untuk terkait tadi ya, dari Yapi mungkin ini ranahnya Kang Ridwan ya. Mungkin bisa di spotlight Kang Ridwannya, karena memang sebelumnya terkait bantuan anak-anak yatim dan juga dari Kemensos itu memang dihandle-nya sama Kang Ridwan. Nah, setelah Kang Ridwan nggak ada, digantikan oleh setelah Kang Ahmad nggak ada, digantikan oleh Kang Ridwan. Astagfirullah. Ya Gak mungkin fokus Kang Tegar ya. Balik, ya balik. udah butuh kopi nih. Iya. Ya, Izin berarti masuk ya Kang Tegar ya. ya mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yang pertama tentu salam kenal kepada sahabat-sahabat semua dari cabang yang telah hadir. Izin memperkenalkan diri kembali. Saya Ridwan dari pusat yang alhamdulillah diberikan amanah untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan Kang Ahmad, lalu juga beberapa amanah lain untuk bisa memaksimalkan beberapa hal di pusat tentunya yang bisa nanti berdampak kepada cabang juga. Jadi mungkin ada beberapa sahabat-sahabat di sini semua yang memang pernah berkomunikasi dengan saya termasuk Mas Pri. Nah, Mas Pri, Afwan, untuk sebelumnya itu saya yang chat ke Mas Pri untuk konfirmasi data ya waktu beberapa hari lalu. Jadi Ya, ya, ya. karena kondisi mungkin ini berbeda-beda. Bicara tentang YAPI ini kan program dari Kemensos ya, bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah melalui program YAPI yang memang awalnya ini di secara data itu diinput di pusat secara keseluruhan. Nah, cuman mungkin yang teman-teman ketahui bahwa dengan satu dan lain hal pada akhirnya data-data tersebut itu dialihkan kepada cabang. Jadi cabang membuat akun sendiri yang sudah diproses oleh Kang Ahmad beberapa waktu terakhir. Jadi data-data anak yatim itu bisa dibilang masuk di akun dari cabang itu sendiri. Jadi setiap cabang buat akun sendiri, lalu juga menginput nama anak yatimnya, lalu nanti proses verifikasi dan memang pencairan. Ada beberapa cabang yang memang itu prosesnya lancar. Prosesnya lancar tuh mulai dari verifikasi sampai proses validasi dan pencairan. Tapi ada juga beberapa cabang yang memang terhambat. Terhambat itu karena bisa jadi kenapa pencairannya ini tidak bisa dicairkan atau tidak bisa diproses karena ada singgungan bantuan lainnya. Jadi dalam satu keluarga misalkan si anak itu tidak bisa mendapatkan bantuan karena orang tuanya udah mendapatkan bantuan duluan dari Kemensos. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, terus di sisi lain yang tadi sempat Mas Pri tanyakan itu kenapa bisa sampai seperti itu? Anaknya dapat pencairan, udah pencairan tapi bisa dibilang identitasnya tidak ditemukan.
Nah, karena kondisinya dari awal kan data seluruh diinput di akun pusat. Nah, ada beberapa data yang memang itu tidak ditarik oleh cabang dan itu tidak diproses lanjutan oleh cabang hingga akhirnya itu diproses secara otomatis oleh Kemensos yang ada di Bandung khususnya, udah verifikasi dan itu ternyata ada proses pencairan. Makanya kita mencari ini udah ada pencairan, kita tinggal cari identitas anaknya. Kalau udah diketemukan, si tabungan tersebut bisa kita ambil dan itu bisa kita serahkan cabang karena diproses di Bandung dan dicairkan di Bank Mandiri yang ada di Bandung. Jadi proses-proses seperti ini yang memang bicara tentang YAPI, bantuan YAPI dari Kemensos ini sedang kita dalami dan juga sedang kita integrasikan dengan data di pusat. Jadi supaya terkontrol, supaya termonitor, karena segala sesuatu yang sifatnya masih tercecer ini masih diperbaiki oleh pusat. Seperti itu Mas Pri. Jadi ya mohon bantuan kerjasama dari Mas Pri juga teman-teman dan sahabat yang ada di sini berkenaan dengan YAPI. Adapun yang memang cabang yang lancar gitu ya, anak-anaknya banyak yang cair untuk bantuan YAPI-nya. Nah, mungkin itu bisa kita diskusi lebih lanjut, lalu juga kita coba bahas lebih lanjut juga bicara tentang YAPI ini seperti apa. Gitu sih paling penjelasannya. Kalau untuk yang tadi Kang Ridwan yang ada kendala di penginputan data di Google Form-nya itu gimana Kang? Kita ngadunya ke siapa ya? Kemarin saya coba balikin ke admin Kemensosnya itu, admin YAPI-nya. Kok kayaknya Mm-mm. nggak ada respon gitu ya, cuma centang satu nih sampai hari ini, berarti udah 2 hari gitu. Sementara kan Nah, yang iya. yang input itu admin saya, jadi saya punya admin atau sekretaris lah gitu di Mm-mm. Sekretaris YAI Tangerang yang input data karena database-nya juga database YAI Tangerang dipegang oleh beliau gitu. Nah Mm. kebetulan saya minta tolong ke beliau untuk menginput data anak yatim yang terakhir kita himpun waktu Yatim Fest kemarin itu sekitar 138 anak gitu ya. Mungkin tambah jadi 150-an karena beberapa pekan lalu itu saya eh, nambah sekitar 15 anak yatim lah gitu kurang lebih. Bicara tentang kendala teknis, setiap cabang itu pasti ada kendalanya dan itu berbeda-beda. Termasuk di pusat pun ada kendala yang memang tidak berbeda juga karena kendalanya yaitu ya berkenaan dengan komunikasi lalu juga komunikasi antara kita dengan dengan Kemensosnya. Makanya kalau misalkan ada kendala dari cabang itu kalau misalkan bisa dikomunikasikan dengan Dinsosnya dan berjalan lancar, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, ada sesuatu yang ditanyakan itu bisa di follow up melalui kita. Nanti kita bisa langsung tanyakan ke Kemensosnya, baik itu Kemensos yang ada di Bandung, atau Kemensos yang memang di pusatnya seperti itu. Jadi kita coba validasi secara langsung. Gitu sih paling. Oh, itu bukan Kemensos dari kota masing-masing. Kayak misalnya di Tangerang kan ada Kemensos juga tuh. Itu nggak Mm-mm. bisa tanya ke mereka ya? Atau gimana? Idealnya dan bagusnya dari daerah masing-masing, Mas Pri. Cuman Khawatirnya kan, khawatirnya mm, memang anak tersebut kayak tadi Kang Ridwan bilang sudah menerima bantuan dari Kemensos tapi dalam bentuk misalnya dia keluarga duafa gitu ya. Kan tadi kan ya mm, ibunya sudah mm, menerima bantuan tapi anaknya begitu dimasukkan ke dalam data YAPI untuk Dinas Tangerang bentrok dia di situ kan akhirnya ya. nggak bisa dicairkan gitu. Khawatirnya sih gitu. Maksudnya apakah saya boleh bertanya kepada Dinsos Tangerang gitu. Itu bisa sih kalau misalkan bagusnya memang seperti itu, Mas Pri. Oke oke siap siap Gitu. paham insya Allah. Siap, hatur nuhun, Mas Pri. Kalau misalkan ada sesuatu Oke. yang memang perlu dikasihkan, lalu juga demi kelancaran, nggak apa-apa ngalir aja gitu ya. Mau itu via chat atau misalkan nanti timu telepon. Jadi kita coba selesaikan hal-hal yang sekiranya masih rumit. Iya iya. Nanti itu WA-nya udah pegang Kang Ridwan ya, bukan Kang Ahmad lagi ya. Betul, itu dipegang sama Oke saya, siap insya siap. Allah. Siap oke oke Kang. Sip. Alun atau Kang. Siap, sami-sami, Mas Pri. Ya, insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ya secara langsung ke Kang Ahmad gitu. Kang Ahmad lagi ke Kang Ridwan gitu. eh ini Mbak Nini mungkin mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ingin menambahkan yang YAPI tadi ya. Mungkin
karena Madiun salah satunya yang sudah dapat beberapa banyak, alhamdulillah. Ini saya mau menerangkan tentang kronologisnya, maksudnya gimana bisa akhirnya cair dari input data sampai kemudian cair. Prosesnya seperti ini, Pak Pri ya, mau menambahkan. Awalnya kita akan dibuatkan link sama pusat. Kita sudah ada alamat alamat kantor kita, alamat sekretariat kita. Setelah itu kita masukkan data anak di website Sigis. Saya lupa ya. Sigis itu yang perlu kita masukkan adalah NIK, nomor kartu KK, nama ibu, terus foto anak, sama foto anak saja yang diupload. Biasanya kalau anak itu sudah dapat, keluarganya sudah dapat bantuan atau ibu atau orang tuanya, di situ itu langsung ada keterangan sudah irisan bagian dari bansos PKH gitu. Biasanya berarti itu biasanya prosesnya berhenti di situ, nggak akan ada lanjutan survei. Nah, tapi kalau si anak tersebut memang bukan irisan bansos, dari kurang lebih misalkan 1 minggu dari kita masukkan data, kita justru yang akan dihubungi oleh Dinsos kota kita setempat. Misalkan saya Dinsos Kota Madiun akan menghubungi, ditunjukkan nama, misalkan kita input 20 anak gitu. Nanti akan ditunjukkan kepada kita itu beberapa nama anak yang masuk ke asesmennya Kemensos dan mereka butuh verbal, verifikasi dan validasi. Kemudian anak-anak tersebut akan dikumpulkan di kantor kita dengan membawa berkas yang sudah ditentukan sama Dinsos setempat untuk diverifikasi dan divalidasi, baru kemudian dananya turun gitu. Nah, kalau tadi yang saya simpulkan dari pernyataan Pak Pri tadi, itu apakah kan Dinsosnya bilang ya ada alamatnya tapi input anaknya itu belum masuk gitu. Saya menyarankan gimana memasukkan lagi, menginput lagi, tetapi melalui yang akun kita masing-masing daerah itu gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Izin boleh menambahkan? Nggih, monggo. Gimana Mas Tegar? Izin boleh? Silakan, Mbak. Ya, sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh Mbak yang barusan. Cuman kemarin saya ada ketemu itu dari cabang Kisaran ya, cabang Kisaran. Kebetulan kan memang sedang proses pendaftaran ke Kesbangpol. Jadi ketika ada pertemuan organisasi atau lembaga penerima YAPI, justru Medan tidak diundang, padahal sebenarnya pelaksananya di Medan. Ternyata ada informasi penting yang merupakan informasi kunci yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, bahwa memang sebenarnya ketika memang kemarin Medan kan mengajukan 150 anak, ternyata yang keluar periode pertama itu 8 orang, yang kedua itu ada sekitar 15 orang. Ternyata memang kenapa sisanya tidak cair ya, aslinya tidak di ACC oleh Kemensos, rupanya ternyata data itu harus dikonekkan ke ke dinas sosial. Halo? Ternyata memang ternyata memang kalau memang menginginkan banyak yang di ACC, data itu harus dikonekkan ke
ke dinas sosial kan gitu. Ternyata informasi yang juga saya dapat, saya nggak tahu nih kawan-kawan cabang yang lain sudah mendaftarkan belum ke dinas sosial di daerahnya. Informasi ini saya dapat juga dari pendamping PKH atau pendamping YAPI kemarin, yang kebetulan memang dia di dinas sosial, memang ternyata YAI Medan itu belum tercatat di dinas sosial Medan. Nah, jadi kita pikirkan bahwa YAI sudah terdaftar secara nasional, tapi ternyata harus didaftarkan juga di daerah masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita harus memasukkan YAI cabang ke website. Jadi ketika mereka kemarin mau mengassessment, mereka cek itu. Dan ternyata YAI Medan belum terdaftar gitu. Jadi artinya banyak sebenarnya informasi-informasi yang kita dapat ketika kita mau mengajukan YAPI kemarin. Saya pikir itu penambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nini dan juga Bu Elvi yang telah memberikan tambahan ya tadi mengenai YAPI. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Untuk selanjutnya mungkin tadi ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi oleh Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Maludin sebagai siwa. Pak Maman, mohon maaf suaranya kurang jelas ya. Halo, assalamualaikum. Halo, ini kedengaran? Halo, Iya, udah bisa mendingan. dengar suaranya? Halo. Ya udah lebih baik dari tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mau langsung saja. Qadarullah, Kang Ridwan udah muncul. Memang niatnya sih ke arah yang sudah ditanyakan oleh Mas Pri. Sebelum saya mau bertanya, saya ingin menanggapi dulu apa yang menjadi problem dari Mas Pri. Mas Pri, kendalanya Mas Pri, kalau saya daripada kita buang waktu, mendingan itu di hold aja karena udah pasti anak tersebut sudah terkoneksi atau dengan bantuan sosial lain ya. Karena memang itu sudah terjadi juga di Gorontalo ya. Di Gorontalo itu kita tuh hampir berapa ya? Hampir 300-an yang kita input. Alhamdulillah sudah lebih dari separuh sudah menerima bantuan ya. Dan hanya kendalanya cuma itu dua. Satu, kalau nick-nya salah input, otomatis itu memang nggak bisa kita otak-atik. Jadi ada dua problem. Mungkin nick yang salah pencatatan. Nah, solusinya kita harus ke Capil ya. Ini kendala kemarin waktu kita di Gorontalo. Atau yang kedua, kita menginput nick yang salah. Ya. Jadi kita harus benar-benar sebelum kita mau login atau menginput data dari anak tersebut, kita benar-benar validasi supaya tidak jadi. Yang kedua Mas Pri, yang itu tadi udah anak pasti kalau begitu kita input tidak ada kendala apapun, begitu kita nunggu hasilnya tiba-tiba tidak cair-cair, sudah pasti sudah menerima bantuan selain yang ada. Jadi otomatis di kita apa ya istilahnya di kita itu exclude ya, dikeluarkan karena sudah menerima bantuan di tempat lain, nama lain untuk PKH lah. Kira-kira mungkin itu tambahan dari saya, mungkin masukan buat Mas Pri sebagai teman sebantal kami selama di Jogja ya, Mas Pri. Kemudian pertanyaan ke Kang Ridwan lagi, kita di Gorontalo itu kita sudah beberapa juga anak di reject atau sudah ditolak dengan kondisi yang tadi
karena sudah menerima fasilitas, mungkin sudah menerima beasiswa di sekolahnya dari anak tersebut, otomatis kita tereksklud ya. Saya hanya berharap kepada Kang Ridwan, kita mohon login yang mungkin pernah dibuat oleh Kang Ahmad ya, bisa tidak kita dikirim lagi, dikirim kembali untuk kita mau lagi, karena ada beberapa juga anak yatim yang memang benar-benar belum pernah menerima bantuan Kemensos ya. Jadi kita butuh sekali ya Kang Ridwan untuk loginnya untuk anak-anak nanti ya. Sekali lagi ini menjadi perhatian supaya mumpung program ini sangat bagus. Kalau saya tidak salah ini menurut informasi dari Kang Ridwan ya, anak tersebut diberi bantuan sampai dengan status jadi mahasiswa ya, atau sampai selesai jadi sarjana. Saya belum benar atau tidak itu. Ini sangat sangat baik untuk kita bisa membantu kepada anak-anak yang di sekitaran kita ya, sama di cabang kita sendiri. Jadi dan ada satu lagi yang buat teman-teman semua mungkin yang sudah menginput, mohon untuk teman-teman, kalaupun anak tersebut sudah setiap bulan menerima, kita sebaiknya infokan ke orang tua yang bersangkutan agar apabila ada pihak dari kantor kelurahan atau kantor desa pun mereka minta data KTP, ini saran loh dari saya, sebaiknya jangan dikasih. Karena apabila kita memberikan informasi KTP, mereka input lagi KTP tersebut, mereka input dengan program yang mirip-mirip kita, otomatis kita itu dikeluarkan lagi namanya koneksitas data. Jadi akan kebaca secara sistem. Jadi buat teman-teman yang anak-anak sudah menginput dan sudah menerima, insya Allah kalau bisa kita bantu infokan ke orang tua yang bersangkutan. Jangan sampai diminta lagi data oleh pihak kelurahan dan pihak kelurahan pun akan mengikut kembali. Kasihan kan kita udah capek-capek, udah sampai verifikasi semua, akhirnya teranulir lagi oleh karena sudah double bantuan. Nah itu memang nggak bisa. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, Kang Ridwan, kan status anak ini per posisi Juni Juli Agustus statusnya pemeriksaan rekening ya, kalau tidak salah ya kayak gitu. Ini pertanyaannya, apakah anak tersebut bulan ini menerima atau nanti setelah bulan ini atau September? Karena beberapa informasi ada data, ada nama, tapi hingga saat ini anak tersebut belum menerima sesuai informasi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hatur nuhun, terima kasih ke Bu Elvi lalu juga Mbak Neni yang tadi udah memberikan beberapa masukan dan juga beberapa ceritanya berkenaan dengan pencairan YAPI ini seperti apa. Nah, izin juga Pak Maman untuk mencoba menjawab lebih tepatnya menjawab hal-hal yang memang saya ketahui ketika bicara tentang YAPI. Tadi kan ada beberapa hal yang disorot ya sama Pak Maman. Yang pertama, beberapa di reject berharap bisa login dan sebagainya bicara tentang data yang sebelumnya dimaksud sama Kang Ahmad. Saya berharapnya justru kita bisa sinkronisasi data. Sinkronisasi data kan ada beberapa data juga yang di pusat masih tertinggal. Ada kurang lebih 200 anak data di akun pusat ini yang memang tidak diakuisisi oleh cabang. Jadi tidak diklaim oleh cabang. Nah, kita coba nanti untuk sinkronisasi data ini bukan hanya data yang masih tertinggal, tapi data juga yang memang sudah diinput oleh cabang di akunnya masing-masing itu ada berapa, termasuk juga anak-anak yang udah mendapatkan pencairan itu ada berapa, anak-anak yang memang di reject itu berapa banyak. Jadi hal seperti itu yang memang perlu kita satukan dan emang perlu kita buat database-nya supaya nanti enak untuk kita audiensi ke Mensos dan juga untuk meluruskan hal-hal yang memang belum bisa kita luruskan. Terus yang kedua, yang mengenai status anak ya, katakanlah
dapat Juni atau Juli yang memang itu belum bisa dicairkan. Sepengetahuan saya bicara tentang YAPI ini, jadi setiap bulan mereka itu mendapatkan 200.000 kalau saya tidak salah. Nah itu baru bisa dicairkan di bulan kedua. Jadi nggak bisa dicairkan setiap bulan. Dan juga ada beberapa batasan dan waktu yang memang kalau si dana ini tidak diambil-ambil, entah 4 bulan gitu apa 6 bulan, itu dana tersebut akan ditarik secara otomatis oleh negara. Jadi memang dari pihak orang tua dan juga dari kita harus ibaratnya proaktif untuk cek secara statusnya seperti apa ataupun misalkan ke bank untuk validasi apakah dananya udah cair atau belum atau bisa dicek juga di ATM sederhananya mungkin seperti itu. Terus terkait tadi si anak ini dapat sampai umur berapa sih? Nah, ini juga ada beberapa desas-desus yang memang menyampaikan si anak ini akan menerima sampai umur 17 atau batasan anak ini layak dibantu oleh negara itu sampai umur berapa. Nah, hal-hal ini yang sedang kita kejar, yang sedang kita coba pastikan, termasuk diantaranya apakah ini berkelanjutan atau enggak pasca pergantian presiden. Karena khawatirnya nanti ketika misalkan ada pergantian, ada reshuffle dan sebagainya, program ini tidak berlanjut kan menjadi PR juga. Mudah-mudahan YAPI ini karena memang mayoritas merasakan manfaatnya, ini dapat diteruskan dan kita bisa luruskan hal-hal yang memang masih menjadi bias. Seperti itu sih mungkin Pak Maman. Nah, iya dari Mbak Neni pun menyampaikan jangan logout dan simpan passwordnya. Jadi setiap saat bisa diakses betul. Jadi itu penting juga karena ada beberapa juga cabang yang memang karena mungkin pesannya terhapus atau seperti apa, jadi lupa akunnya, lalu juga lupa passwordnya, yang pada akhirnya nanti bingung untuk ngecek status, untuk apa input anak dan sebagainya. Seperti itu mungkin Kang Tegar bicara tentang YAPI. Ya, mungkin itu ya dari Kang Ahmad. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah bertanya, dan kita kembali lagi ke laptop. Kembali lagi ke pembahasan awal ya mengenai survei dan asesmen. Tadi mungkin sudah selesai dan juga untuk pertanyaan juga. Untuk selanjutnya barangkali ada bahan diskusi mengenai canceling sahaja dari Pak Maman ataupun Bang Arbi ataupun mungkin dari teman-teman yang lainnya yang ingin ditanyakan mengenai canceling saja. Mungkin dari Bang Arbi dulu silakan untuk mengawal. Bang Maman dulu. Kayak Bang Maman. Bisa. Ya Bang. Guru dulu, guru harus hargai guru. Guru saya dulu. Saya Bismillah, Pak. Allah Akbar. Allah. Bang Reja senyum-senyum aja inilah jadinya lah. Sama guru memang gitu deh ya, ngeri. Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama kita muliakan di sini ada Kang Kamal. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kemudian di sini bersama kita juga seluruh pengurus yang sudah berhadir di pusat. Salam kenal Kang Ridwan. Ya, ini Arbi dari Kota Tebing Tinggi. Kalau Mas Pridi udah nggak asing lagi lah. Makanya begitu udah anjut tangan udah pastilah gitu lah. KLP dan semuanya kawan-kawan ini ya yang sudah berhadir, alhamdulillah semuanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kawan-kawan semua, sahabat semua bisa bersilaturahmi biarpun keadaan Zoom pada malam hari ini. Saya berada di luar ini memang nggak di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bang Reja dalam kondisi Allah masih berikan nikmat makannya. Bisa nelan makanan itu sangat luar biasa itu. Mudah-mudahan dari Tanjung Bali bisa ya Tangerang ya Kang Pri ya dikirimkan beliaunya kepada kita juga semua. Enggak lah dapat nasinya duriannya pun jadilah kan begitu. Iya, kawan-kawan semua artinya malam hari ini juga banyak info-info yang sudah kita dapatkan terkait dengan yang namanya tadi dari Pak Kamal, gimana asesmen untuk yang namanya penyaluran penerima manfaat daripada las kita ini nanti ke depan seperti apa. Mudah-mudahan keluarga besar kita ini lebih terperhatikan, lebih tersejahterakan ya.
di mana ya pejuang-pejuang Mas Pri udah hampir 5 tahun ya Mas Pri ya. Dalam perjuangan ini saudara-saudara kita yang lain-lainnya jangan sampailah seperti kata guru-guru kita yang sering terucap itu apa? Ya GJB dapur tak terurus kan begitu, mutar-mutar terus untuk yang namanya kegiatan, ternyata di dapur pun lumayan luar biasa begitu ya. Jangan sampai, mudah-mudahan dengan asesmen yang nanti kita lakukan ini terbantukanlah saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pada perjuangan ini. Terkait dengan ini semua, mungkin kembali lagi kita Mas Pri atau kawan-kawan semua, sahabat semua, ya salah satu memang program yang sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu sebelumnya itu, gimana ya jajan-jajan itu, sahabat jajan amal itu, ya, biasanya jajan itu kan nggak tanggung-tanggung, silakan aja jajan sesuai hati, tapi jajannya untuk akhirat gitu ya. Dimana kita makin banyak orang-orang yang akan memberikan jajannya untuk perjuangan peradaban kita ini, sehingga kebermanfaatan, karena memang kita sudah sekarang ini lagi membesarkan anak-anak yatim, ya terus menumbuhkan partisipasi kita yang sering kadang-kadang nasi ada di rumah, ya kan, beras tak ada di rumah, yang tiap hari teleponnya Ayah Arbi, kalau di tebing tinggi anak-anak itu manggilnya nggak bapak tapi ayah Arbi, nasi nggak ada, beras nggak ada. Ya, kita akan pikirkan itu dari mana itu semua kan gitu. Mudah-mudahan Allah akan cukupkan melalui apa ya, ikhtiar-ikhtiar kita yang selama ini kita lakukan. Salah satunya itu gimana program Sahaja juga, yuk sama-sama kita ya paling tidaknya mungkin agak-agak tidur, agak bangun lagi gitu Mas Pri ya, dan kawan-kawan semua, Bang Reja, ya kan. Artinya bisalah di flow up kembali. Kita itu pertama dari awal kita membuat program Yayasan Abul Yatama ini, gimana capaian daripada Sahaja itu 100 juta per bulan. Sehingga penerima manfaat dan program yang kita rencanakan di daerah kita ini bisa termaksimalkan. Terkait dengan bantuan sosial, kita nggak tahu apakah Prabowo masih mendukung atau tidak. Yang pastinya mudah-mudahan ya tebing tinggi itu masih adalah 600.000 setiap bulannya dari bantuan pemerintah. Tapi ya bagaimana juga lah kalau juga diputuskan sama pemerintah, apa yang kita akan lakukan gitu kan. Jadi makanya hari ini ayo sama-sama kita buat sendiri wadah kita ini besarkan. Kalaupun banyak dana Sahaja di Mas Reja, buatkan untuk bot, tapi setiap bulannya menghasilkan 100 juta juga setiap bulan, maka infak sedekah yang produktif ini bisa kita manfaatkan untuk ke depan pengembangan yayasan utama yang ada di daerah. Mungkin program-program yang mau kita jalankan dari Sahaja ini pun sangat membantu untuk kita semua. Makanya ya banyakkan kencelengan, mudah-mudahan hasilnya pun semakin banyak. Banyakkan koordinator, banyakkan duta, banyakkan donatur, mudah-mudahan semuanya akan terpenuhi semuanya. Tapi tetap semangat, ikhlas, karena istiqomah ini nggak mudah Mas Pri. Ujiannya, setannya sangat banyak, godaannya semakin banyak. Artinya ya semakin kita di depan, semakin menjadi pemimpinnya, semakin banyak untuk yang namanya menggoda. Kaliber setan semakin tinggi, karena kenapa? Akan kita hadapi. Tetap dalam perjuangan, mudah-mudahan diistiqomahkan kita, kawan-kawan semua, Bang Reja tetap semangat, jangan lari dari perahu, jangan sampai melompat, tetap dalam perahu ya. Itu untuk kawan-kawan semua, tetap semangat Bang Maman. Mungkin ini kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Maman ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga ini terus diberikan semangat. Suaranya didekatkan Bang, kurang jelas. Halo, ini bisa dengar? Halo. Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih kembali atas kesempatan waktu yang diberikan. Semoga malam ini Allah mudahkan, Allah ridhoi apa yang akan kita diskusikan malam ini, terutama untuk Sahaja. Tadi Bang Kamal udah memberikan materi menyangkut survei dan asesmen. Yang benar-benar antara survei dan asesmen saya ibaratkan ini antara proses. Apabila survei atau proses dilakukan dengan baik, ya pasti hasilnya juga tidak akan itu ya. Intinya semakin kita rajin bangun dari tidur, insya Allah pasti akan
ada saja Allah akan berikan kemudahan. Saya yakin dan percaya teman-teman di cabang semua telah melaksanakan, semua telah menjalani. Ya. Mungkin kembali saya ingatkan lagi, termasuk kami yang ada di cabang di Gorontalo, itu adanya ya itu tadi kemalasan. Ya. Biasanya malas itu buat kita jadi ya Allah akan juga perkecil pintu canceling lah. Mudah-mudahan mulai malam ini teman-teman yang ada di cabang setelah berdiskusi kita malam ini mulai besok sudah sudah membuat strategi ya terutama seperti materi yang tadi sudah diberikan oleh Bang Kamal bagaimana kita melaksanakan survei benar-benar kita harus memahami dulu di mana kira-kira database yang mudah kita dapat atau mungkin kita dalami dulu para alumni PP atau kita sendiri sebagai pengurus ya antar pengurus dan mungkin saudara-saudara atau keluarga kerabat yang ada di sini bisa kita rangkit aja dulu ya ibarat guru Arbi bilang semacam kita pasang nyamuk ya Pak nyamuk pasangnya jangan dari luar dari dalam jadi kita ambil titik paling dulu paling gampang dan paling mudah kita kerjakan kita bisa eksekusi sehingga waktu kesempatan kita tidak terbuang ya mungkin itu dari saya mudah-mudahan kita lanjut dengan diskusi ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arbi dan juga Pak Moman yang telah memberikan pembukaan. Mungkin untuk diskusi ringan saja malam hari ini kita dibatasi waktu saja ya sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Biar nggak terlalu larut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing mengenai sahaja. Dan insya Allah besok kita udah jadwalkan ya untuk meeting mengenai sahaja di pusat dengan Bang Arbi dan Pak Muhammad juga. Besok atau Ahad ya? Saya lupa. Termasuk masukan-masukan dari teman-teman di pekan kemarin juga. Insya Allah kita akan bahas. Kalau dari Pak Reno mungkin ada yang mau disampaikan atau dari Kang Ayen? Belum ada Kang, cukup. Ya, baik. Baik, silakan barangkali dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, mungkin di-sharingkan gimana kondisi cabang, kondisi counseling di daerahnya. Saya aja Kang ya, nggak ada ngopi. Ya boleh Mas Pri. Ya, alhamdulillah untuk sahaja di Tangerang sih pasang surutnya lumayan drastis ya dari kita pernah mencapai hampir 5 juta sebulan. Saat ini turun lagi menjadi 1,2 maksimal itu 2 juta. Maksimal itu. Jadi antara 1,2 selalu di atas 1 juta tapi di bawah 2 juta. Nah, itu lumayan ya karena beberapa kali kita usaha memasukkan sahaja ini ke kelas-kelas PPA, kelas private kelasnya gitu. Tapi qadarullah nggak ada tidak ada kenaikan yang signifikan gitu. Paling cuma 1 atau 2 orang aja yang bersedia untuk mengumpulkan sahaja ini tiap bulannya gitu. Nah, dari situ juga kita pengurus karena ini sudah EWA Center sekarang sudah tidak ada.
ya kan? Karena udah dihapus EWA Center tuh akhirnya YAI dan PPA ini jadi jarang-jarang ketemu gitu Bang. Itu yang bikin lebih sulit lagi itu. Jadi pada saat kita mau bikin acara tuh seperti Yatim Fest gitu, tuh kadang-kadang ada keraguan gitu loh, ada keraguan gimana ya nih caranya supaya acara ini tetap berjalan gitu. Bahkan tadinya kita ada rencana mau Muharram Fest pun nggak jadi gitu akhirnya gitu. Karena qadarullah juga teman-teman di pengurus PPA dan YAI ini kesibukan di lingkungan masing-masing itu semakin bertambah gitu. Jadi ya apalah saya lah gitu tanpa teman-teman semua kan gitu. Bang Arbi sama Kang Maman udah pasti paham ini soalnya ini. Kita udah tangis-tangisan sama Bang Maman nih di kamar nih. Gimana gimana apa namanya Sahaja Tangerang masih jauh sekali bagaikan bumi dan langit dengan tebing tinggi dan Gorontalo ini. Nggak sampai-sampai ini ya akhirnya. Dan mungkin itu juga karena keterbatasan kemampuan saya dan mungkin keyakinan juga bahwa saya masih belum cukup yakin untuk, bisa untuk mendapatkan, apa namanya, nilai sahaja yang cukup untuk, menjalankan program-program yang ada di YAI gitu. Karena ada yang bilang juga, banyakin program supaya sahajanya naik. Tapi kan secara logika balik ya, kalau secara logika banyakin dulu sahajanya baru program bisa berjalan gitu ya. Nah itu seperti seperti, telur dan ayam itu akhirnya jadinya. Mana yang lebih dulu didahulukan gitu. Nah itulah nanti mungkin insya Allah ke depan ini menjelang masa kepengurusan berakhir di bulan September ini, saya ingin bisa mengestafetkan kepengurusan ke yang lain kalau ada, gitu ya. Insya Allah, dengan apa, kepengurusan yang baru mungkin bisa lebih baik gitu daripada kepengurusan yang saya pegang saat ini gitu. Itu aja Kang, Kang Tegar sekedar curcol aja ini ya, curcol gitu. Saya bingung mau ngomongin sama siapa entar. Silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bang Reza Waalaikumsalam kenyang warahmatullahi ketawa dah tuh. Iya, emang ini tempatnya curcol sih Mas Pri. Mungkin sebelum dilanjut sama pembina saja kita tadi mengenai struktur ya. Eh, Harapan dari Tegar sendiri sebetulnya memang bisa dilaksanakan restrukturisasi dan juga pembaruan SK di cabang-cabang yang perlu diperbarui, tapi harapan terbesarnya itu justru orang-orang terdahulu atau sabikuna awalun, terutama khususnya untuk para ketuanya, ketika sudah melakukan estafeta kepemimpinan, harapannya tidak langsung lepas begitu saja, tapi tetap berada dalam struktur YAI. Ya misalkan jadi pembina gitu kayak Bang Arbi. Bang Arbi kan sebelumnya ketua tebing tinggi ya, kemudian digantikan oleh Bang Rahmat, dan kemudian sekarang Bang Arbi jadi istilahnya tuh pembina YAI tebing tinggi gitu. Jadi biar rohnya dari kepengurusan sebelumnya tuh nggak terputus, dan juga mungkin eh, teman-teman struktur pengurusan yang baru juga butuh pengalaman, butuh arahan yang harus kayak gimana gitu. Karena kalau misalkan nggak ada orang yang dulu berjuang, mungkin ya apa khawatirnya malah justru kebingungan gitu harus bagaimana ke depannya, mungkin gitu ya Mas Pri. Mungkin untuk sahaja silahkan Bang Arbi atau Pak Maman. Bang Maman ini ya satu kamar kok. Ya Bang Maman. Iya. Ini katanya Madiun juga sama nih nasibnya. Iya silakan Bang Maman. Ayo Bang Maman, bagi-bagi ilmunya lah, yang terbaru, yang terbaru. Iya, kalau dari saya sih Mas Pri, artinya kan memang perjuangan ini sudah berjalan ya. Mas Pri udah berapa tahun ya Mas dalam kepengurusannya? 5 kan? Kalau 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 Jokowi 2 periode ya. Jadi artinya
pengalaman, sudah banyak asam garamnya. Mudah-mudahan jariahnya dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kita semuanya. Karena Amin. apapun Amin. ceritanya yang kita harapkan itu kan hanya itu saja ya. Mm-mm. Mudah-mudahan hal yang kita buat kecil apapun dia itu, ya mudah-mudahan itulah hitung-hitungan kita kalau jumpa sama Allah nantinya ya. Terkait dengan itu, ya makanya Mas Pri gimana kalaupun ini kan mau memulai saya dengar ini lagi kembali kan gitu kan. Artinya bulan 9 ya September. Ya, akan ada reshuffle lagi untuk kepengurusannya juga mau dirapikan. Ya boleh-boleh saja nanti kalau terkait dengan gimana ya program yang mau kita rencanakan dari awalnya untuk membuat lagi sahaja ini seperti apa nanti bisa nanti kita saringkan kembali lagi sehingga nanti pergerakan daripada ya di bulan 9 itu sudah adalah hal-hal yang baru lagi. Tapi pun terkait dengan apa yang sudah memang program berjalan hari ini, ya sebaiknya juga janganlah pula ya setelah Mas Pri tak ada, ya program pun tak ada lagi. Harapannya memang kan semuanya itu yang namanya program sudah berjalan di Gorontalo sangat kita kagumi tuh dengan yang namanya rumah Qurannya sampai hari ini sudah dalam bentuk gedung, yang inapnya sudah banyak. Artinya kan satulah warisan yang Mas Pri tinggalkan, ya kan, untuk perjuangan yang akan dilakukan oleh ya yang akan berikutnya ini begitu ya. Kalaupun pemain contohnya ada suatu program yang jadi unggulannya itu dijadikanlah satu itu untuk estafet bagi kawan-kawan yang akan melanjutkannya nanti. Terkait dengan sahajanya ya bisa di apa namanya di follow-up dulu terusan gimana ya udah pasti pernah merasakan 2 juta kan. Nah, artinya kan ada sesuatu hal. Kalau yang namanya maju mundur itu memang biasa, tebing tinggi pun begitu ya, maju mundur kayak lagu itu. maju mundur cantik gitu ya. Tetapi apapun ceritanya itu gimana terus untuk yang namanya kita ya paling tidaknya teruslah ya dalam perjuangan ini ya sehingga ketercapaian apa yang kita wariskan nanti kepada orang-orang yang nanti yang akan melanjutkan ini lebih termaksimalkan. Jadi Mas Pri tetap semangat, yang pastinya Siap ya tuh, siap. pun hari ini juga ada yang diterobos sedikit biar warisannya itu semakin mantap gitu ya. Karena kita mau Amin. meninggalkan harta warisan nih yang Oh iya. di dunia targetnya ya akhirat ya. Mudah-mudahan ya dengan estafet ini nanti akan lebih termaksimalkan. Mungkin itu masukannya Mas Pri. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Gurunda. Sama-sama. Bang Salam. Maman ini dia lebih ini nih, lebih Ya, itu paham Gurunda karena satu juga itu. kamar. Silakan Bang Maman ada tambahan. Kamar satu kasur itu. Nah, kedengeran Bang Maman. Belum Colokannya tuh. Halo, Mas Fri, bisa? Yes. Bisa ya, dengaran ya? Siap. Jelas. Mas Fri, kira-kira yang 2 juta itu masih terukur, masih tahu, masih orang-orangnya masih kelihatan, masih di maintain? Insya Allah masih ada. Nah, saya mau berbagi ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Linda di Gorontalo. Bu Linda itu, saya bisa katakan, beliau ini sebenarnya nggak kerja lagi dia. Karena donatur yang setiap bulan sering memberi kontribusi itu, orang-orang itu aja gitu. Ya. Artinya dia nggak khawatir dengan kehilangan donatur. Karena donatur tersebut, beliau udah pahami karakter dia. Oke, mungkin bulan ini bisa ngasih segini, bisa ngasih misalnya 10, bulan depan ngasihnya 5, atau 2 bulan depan lagi, Pak ini ngasihnya banyak, jadi mungkin 2 kali lipat dari biasa. Artinya apa, Mas Pri? Kita harus tahu lah karakter dari donatur gitu. Selain itu juga DS-nya kita juga harus kita tahu. Seperti apa yang mereka lakukan sehari-hari. Mereka tahu enggak donatur yang sehari ini berkontribusi ya ke cabang selama ini. Ya, minimal ya apa ya namanya, kita harus berempati gitu. Say hello. Ya kalau emang kita malas berkunjung ke donaturnya kita, ya udah say hello. Mungkin setiap tanggal 10, Assalamualaikum Bu, ya pura-pura lah pas hari Jumat atau Bu pas ini lagi Jumat berkah, kira-kira sudah bisa kita jemput apa
gimana caranya Bu, ya sampai bagaimana kita memulai komunikasi sehingga mereka itu walaupun ya kita memang tujuan kita mengecek cancelingnya, tapi ya dengan cara mungkin ya say hello, mengingatin, Bu hari Jumat gimana caranya Bu, sudah bisa kita jemput. Ya kayak gitulah. Ini teman-teman di Gorontalo ya lakukan selama ini. Mereka tuh kalau saya lihat Ibu Yuyun tuh ya amunnya itu lebih banyak karena memang itu tadi mereka punya komunitas, mereka punya punya keluarga yang mereka sudah tahu, mereka kelola itu aja dulu daripada memperbanyak donatur, tapi donatur yang kita gapai itu belum tentu continue dia mau donasi ke kita. Jadi maksud saya hadapi aja yang ada dulu, Mas Pri, nggak usah khawatir. Saya yakin dan percaya Mas Pri 2 kali lipat dari Maman punya kemampuan. Ya, cuma itu tadi mungkin kesempatan kalau bisa dibagi deh atau enggak minimal ya keluarga mungkin berapa ya 60%, 40% buat tim ya mendirect bagaimana caranya bisa hari ini mungkin bulan ini 2 juta, insya Allah seiring waktu kita lakukan, kita intent ke DS-nya, ke debiturnya terutama paling utamanya, insya Allah kan hasilnya juga akan lebih baik Mas, dan saya yakin luar biasa Mas. Apalagi kalau lingkungan orang-orang di Tangerang itu kan hampir rata-rata kelas-kelas menengah ke atas lah. Mungkin tanya Mas Pi dan tim, ya sudah kita pelihara yang ada yang 2 juta itu dulu deh, yang biasa antara 1,5 sama 2 juta itu aja dulu. Insya Allah mereka akan bersuara, akan memberikan informasi ke orang lain. Yaudah di sini sembari Mas Pri begitu melakukan aktivitas atau program yang setiap bulan lalu ya kita kirim lah di foto-foto atau kita buat status ini ke donaturnya, Bu ini kita kemarin melaksanakan acara ini, ya mereka pasti insya Allah dengan bantuan Allah insya Allah kita akan amin kencang ya Mas Pri. Amin. Insya Allah Mas Siap. Pri, intinya Mas Pri komunikasilah kita, saya yakin Oke. banget. Siap Jangan lah, banyak-banyak Gurunda. yang 2 juta aja dulu yang kita pelihara, kita maintain baik-baik, kita lakukan pendekatan deh. Oke. Mudah-mudahan Itu bisa Bu Linda ada kompor itu Bu Linda ya, ada kompor barusan tuh. Makanya sebenarnya ilmu yang paling banyak itu Ibu Linda loh. Oh, ya nggak kerja lagi, ini monitornya di handphone. Bu, boleh kita jemput? Iya Bu, ini tapi receh-receh biasanya dia kirim begitu. Biasanya koordinator kan, Pak kalau dijemput sana itu ada receh-receh. Jangan lupa bawakan plastik. Ibu Linda, silakan Bu Linda sharing-sharing dikit lah buat teman-teman kita. Ya, berbagi itu indah lah. Ya, oke dari saya Mas Pri, mudah-mudahan bisa Mas Pri. Syukron, Gurunda, syukron. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Bu Linda mau ada yang disampaikan kan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mungkin ilmunya nggak sebanyak guru-guru yang di sini ya, Pak Maman sama Bang Arbi. Tapi dari pengalaman kalau Dakenceleng itu kalau saya itu biasa kencelengnya disebarin di sekolah sama teman kantor. Jadi kalau sekarang itu yang aktif ya hampir 40-an kenceleng. Jadi mereka setiap bulan saja ngasih 60.000, ada yang tertinggi itu 300.000. Jadi kurang lebih 3 jutaan, 4 jutaan. Tapi kita kan kalau saya itu biasa buat pesan siaran. Jadi setiap 2 hari atau 5 hari, jadi kayak ngingatin buat sedekah subuh. Tapi sedekah subuhnya lewat
kenceleng sahaja. Jadi kalau ada informasi-informasi tentang sedekah, ya biasa saya share-share begitu. Jadi mereka sering ingat, walau hanya sedikit, 2.000 setiap hari, insya Allah bisa menyelamatkan kita. Atau pokoknya yang tentang sedekah-sedekah lah gitu. Jadi alhamdulillah untuk setiap bulannya, kalau sudah dekat-dekat mau penjemputan, jadi kita ingatin lagi untuk jemput kenceleng. Jadi alhamdulillah untuk istiqomah tiap bulan, insya Allah ada. Gitu. Hanya itu yang bisa dibagi, Mas Pur. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Pri? Mudah-mudahan nggak puas ya sama jawabannya, biar nanti lanjut diskusi lebih dalam lagi. Alhamdulillah. Syukron semua. Baik. Terima kasih ya Kak Linda yang telah ngasih masukan tadi ke untuk strategi cancelingnya, dan juga Bang Adbi dan Pak Mama juga. Ini ada pertanyaan juga, Rakernas gimana nih, adakah lagi? Ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengadakan lagi, namun mungkin untuk waktu dan tempatnya masih perlu didiskusikan di pusat ya, Bu Elvi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:02, mungkin mohon izin kita cukupkan saja mungkin untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi malam hari ini bermanfaat, dan juga jangan lupa tadi PR-nya untuk mengumpulkan database penerima manfaat ya di daerahnya masing-masing, dan juga melakukan survei dan asesmen juga, biar bisa dikirim ke pusat, dan mudah-mudahan dari kami di pusat bisa bantu support gitu untuk penyalurannya. Dan juga terima kasih kepada Pak Kamal, Bang Arbi, Pak Maman, dan Kak Linda yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Mungkin dicukupkan saja, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan juga istighfar sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nasrul minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Bebas ini Bang Reja sampai jam 12 ngomong lah. Aku nggak dikasih ngomong ya kan? Bebas ya udah. Duren gimana Duren? Kalau si Reja ngomong pakaian, demon aja dianya, nggak usah dikasih ngomong dia. Reja merajuk, dia merajuk. Nggak ya. Takut Bang Tegar langsung ini jam 10 kita yang tutup ya deh. Takut dia diprotes. Udah nggak kuat kemarin begadang. Kemarin malamnya panjang banget. Jangan ditutup dulu. Sama dulu. Siap. Mas Pri. Ya. Selfie. Mari. Mbak Endang. Assalamualaikum. Mana Kak Endang mukanya? Awak ridut juga ini. Nggak dibuka lah. Apa? Manggil-manggil nggak mana? Alumni Rakernas Medan ini. Alumni Rakernas Medan. Aduh. Makan lontong sayur depan SMA 1 yuk. Ya. Buka lah Kak Endang. Bunda Elvi kok nggak on cam ini, Ratu Sawer, mana Ratu Sawer Bunda Elvi? Di balik layar aja, di balik layar.